Oke, baik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Melani Feptania Nomseo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang AHP, di mana artikel saya di mana analisis teknologi pengolahan sampah di Kupang dengan proses hierarki analitik dan metode evaluasi kontingensi. Pertama-tama, kita harus mengetahui tentang kenapa sih pengolahan sampah itu perlu diperhatikan. Nah, di sini kenapa pengolahan sampah itu perlu diperhatikan karena itu harus mendapat perhatian khusus baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Itu terkait dengan teknologi pengolahan sampah. Jadi, semakin terbatasnya lahan untuk tempat untuk proses proses akhir dari sampah itu, maka perlu dikembangkan teknologi lain. Jadi dalam penelitian ini kami ada 4 alternatif teknologi yang ditawarkan, yaitu insinerator, sanitari, pengomposan, dan daur ulang. Jadi pertama-tama kita harus tahu itu apa yang dimaksud dengan persampahan sih. Jadi persampahan itu merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi tentang peningkatan pendapatan pemerintah daerah yang sepadan untuk pengolahan sampah di kota. Jadi di sini menurut para ahli, di sini Astriani tahun 2009 itu dia menyatakan bahwa sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pemakaian barang rusak atau bercatat. Ya, kita tahu bahwa sampah itu tidak mempunyai nilai. Itu menurut Astriani, dan itu dia tidak bisa dipakai karena sudah rusak atau bercacat. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini, dalam artikel ini kita akan membahas tentang ada 4 metode yang digunakan untuk pengolahan sampah yang ada di Kota Kupang. Jadi di sini menurut Aswad tahun 1990 itu dia mengemukakan bahwa pengolahan sampah itu adalah perlakuan terhadap sampah yang bertujuan memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Perlu kita ketahui bahwa sampah itu ketika sudah menumpuknya sampah, maka lingkungan juga akan semakin kotor. Jadi di sini ada menurut para ahli. Jadi kita langsung saja, pengolahan sampah di Kota Kupang ini selama ini dikonsolidasikan melalui satuan kerja dengan sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Jadi peningkatan volume sampah itu berkembang secara eksponensial yang belum dibarengi dengan perangkat daerah, kebersihan, dan pertamaan kota. Jadi teknologi yang digunakan untuk pengolahan sampah adalah open dumping yang bertempat di Kecamatan Alak atau lebih dikenal dengan nama TPA Alak. Jadi menurut Kusuma tahun 2011 itu dia mengemukakan bahwa terjadinya gangguan lingkungan berupa bau atau asap yang tercium sampai 1-2 km dari TPA Alak. Jadi sehubungan dengan pengolahan sampah, masyarakat Kota Kupang dipungut biaya retribusi kebersihan oleh pihak pemerintah kota, yang salah satunya dimaksud untuk mendukung kegiatan pengolahan sampah. Jadi berdasarkan uraian di atas, maka itu dipandang sangat perlu untuk melakukan penelitian tentang penentuan alternatif teknologi pengolahan sampah yang sebaiknya diterapkan di Kota Kupang. Jadi salah satu hal yang penting diperhatikan dalam penentuan teknologi sampah adalah keterkaitan antara stakeholder. Oleh karena itu, penelitian mencoba mengintegrasikan proses hierarki analitik atau biasa kita singkat dengan AHP. Jadi, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pendapat para stakeholder mengenai skala prioritas penerapan teknologi pengolahan sampah di Kota Kupang dan mengestimasi nilai
masyarakat untuk peningkatan pelayanan pengolahan sampah di Kota Kupang dengan masing-masing alternatif teknologi pengolahan sampah. Yang berikutnya, adapun prosedur yang digunakan yaitu metode penelitian yang digunakan adalah survei. Metode survei dengan menggunakan kuesioner. Jadi, analisis data hasil studi AHP itu digunakan untuk menarik kesimpulan tentang teknologi pengolahan sampah yang menjadi prioritas untuk diterapkan di Kota Kupang. Adapun rumus-rumus untuk perkiraan nilai rata-rata WTP, di sini yaitu AWTP sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N WI per N. Di mana kita ketahui itu AWTP itu rata-rata nilai WTP konsumen, WI itu besar WTP yang tersedia dibayarkan, I itu adalah responden yang bersedia membayar, dan N itu jumlah responden. Jadi dari data tersebut kita tahu penjumlahan datanya dengan PWTP di mana sigma I sama dengan E1 menuju N, WTP itu NI per N besar dikali dengan P. Jadi di sini kita bisa lihat WTP, keterangan dari WTP itu adalah rata-rata, beta 0 konstanta, beta 1 sampai beta N itu koefisien regresinya. X1 sampai X8 itu tingkat kepuasan daripada responden itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh lagi, pertama-tama kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan AHP. Jadi AHP itu adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas suatu rencana gitu. Jadi kita menentukan urutan mana sih yang diprioritaskan untuk suatu rencana yang kita mau lakukan. Jadi di sini menurut Sati itu tahun 1993 dia mengatakan bahwa AHP itu adalah suatu metode yang menampung kreativitas dalam rancangan terhadap sesuatu masalah dan membuat struktur masalah tersebut dalam suatu hierarki dan memasukkan pertimbangan-pertimbangan untuk menghasilkan skala prioritas yang sangat relatif. Jadi di sini dalam penelitian ini terdapat 4 alternatif teknologi pengolahan sampah yang tersedia, yakni insinerator, pengomposan, sanitari, dan daur ulang yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan dalam pengolahan sampah yang ada di Kota Kupang. Jadi di sini kita menggunakan analisis studi CVM. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita harus perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan CVM. Jadi CVM itu adalah cara perhitungan secara langsung gitu. Cara perhitungan secara langsung, dalam hal ini kita langsung menanyakan kesediaan untuk membayar kepada masyarakat dengan titik berat preferensi individu menilai benda publik yang menekannya pada standar nilai uang. Jadi kita menanyakan secara langsung kesediaan masyarakat untuk membayar titik berat menilai benda publik yang untuk penekanan standar nilai uang yang digunakan. Jadi di sini kita bisa lihat pada tabel, di sini ada 4 alternatif yang digunakan di Kota Kupang untuk pengolahan sampah yang ada di Kota Kupang. Itu kita bisa lihat nilai bobot hasil studi dari AHP itu ada faktor. Kita lihat ada faktornya. Di situ ada faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknis. Dan ada nilai bobot. Terus ada 4 alternatif juga yang digunakan. Jadi total dari nilai evaluasi atau bobot yang dinilai, yang pertama dari keempat alternatif itu, yang pertama itu inisiator. Alternatif yang pertama itu inisiator, di mana nilainya itu 0,270. Jadi total untuk pengomposan itu ada 0,310, sanitasi 0,201, dan daur ulang itu ada 0,217. Yang berikutnya kita tentukan nilai rata-rata harga yang bersedia dibayar oleh responden itu per setiap kenaikan unit. Jadi kita bisa lihat ada 4 alternatif yang digunakan dan nilai rata-rata yang mau dibayarkan gitu. Yang berikutnya kita lihat nilai WTP untuk masing-masing alternatif. Untuk jumlah responden. Jadi kita di sini kita pakai 100 responden. Itu
100 responden KK dan jumlah populasinya itu 86.797 KK. Jadi yang pertama itu nilai WTP daripada masyarakat itu sendiri. Jadi nilai rata-rata harga per unit teknologi ini digunakan untuk mengestimasi tingkat kesediaan membayar masyarakat terhadap masing-masing alternatif teknologi yang sudah tersedia. Setiap kenaikan penawaran satu unit teknologi, maka rata-rata harga pun juga semakin cenderung menurun. Gitu. Ketika setiap kenaikan penawaran satu unit teknologi, maka rata-rata harga cenderung menurun. Jadi kita bedakan dengan kalau penurunan suatu penawaran satu unit teknologi, maka rata-ratanya pasti akan naik gitu. Karena hal ini pasti akan disebabkan karena harga yang tersedia dibayar oleh masyarakat sama, tetapi jumlah teknologinya bertambah. Kita bisa lihat pada tabel tabel 3 yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan sampah itu sangat berakibat pada tingkat pelayanan pengolahan sampah yang masih rendah. Hal ini terkait dengan masalah pembiayaan juga. Adapun analisis faktor-faktor juga yang mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Jadi di sini ada 8 faktor yang kami analisis untuk sangat berpengaruh terhadap kesediaan masyarakat membayar. Jadi di sini ada variabel tersebut, ada anggota keluarga X1, umur X2, tingkat pendidikan X3, tingkat pendapatan X4, kemauan membayar X5, kemampuan membayar X6, tingkat pelayanan itu X7, dan tingkat kepuasannya ada X8 gitu. Jadi ada yang kita dapat di sini ada 4 pertanyaan dan jawabannya ada 5, di mana sangat setuju bobotnya 5, setuju bobotnya 4, netral bobotnya 3, tidak setuju bobotnya 2, dan sangat tidak setuju bobotnya 1. Jadi dari data tersebut itu ada karakteristik data yang sudah diolah, bisa kita lihat pada tabel, di mana ketika kita mengambil data survei, kita melihat tingkat pendidikan dari tingkat pendidikan responden dari umur dan jumlah anggota keluarga. Sehingga kita dapatkan tingkat pendapatannya dan jumlah responden. Jadi kita dapatkan jumlah responden itu ada 100. Adapun hasil analisis faktor-faktor itu sangat berpengaruh terhadap kesediaan masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Kita bisa lihat dari tingkat umur dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, 8 faktor tersebut, maka kita peroleh WTP untuk masing-masing alternatif teknologi adalah WTP-nya 679,403 kurang 43,751 X1 kurang 0,457 X2 sampai 103,628 X8. Ya, jadi kita lihat dari hasil analisis, maka kita dapatkan faktor-faktor yang secara signifikan itu berpengaruh terhadap kesediaan masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Jadi untuk masing-masing teknologi sampah adalah disajikan pada tabel nomor 5. Jadi di sini untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel tersebut secara simultan, maka kita dilakukan uji F gitu. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari hasil AHP, maka kita dapatkan bahwa teknologi pengolahan sampah yang merupakan prioritas utama untuk diterapkan di Kota Kupang itu menurut pandangan para stakeholder itu adalah pengomposan. Jadi prioritas yang digunakan dari keempat alternatif yang digunakan itu yang sangat efisien itu pengomposan, di mana itu nilai rata-rata masyarakat untuk peningkatan pengolahan sampah di Kota Kupang per bulan per KK itu dihitung per KK itu dengan masing-masing alternatif
teknologi sampah itu menunjukkan bahwa WTP yang tadi kita sudah hitung itu untuk alternatif teknologi insinerator itu lebih tinggi dibandingkan dengan kompas, sanitari, dan daur ulang. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari saya, penjelasan singkat untuk artikel wajib tentang AHP. Kita masuk pada artikel kedua tentang teori permainan. Oke, nah di sini artikel yang saya ambil judulnya tentang penentuan strategi pemasaran kartu GSM menggunakan teori permainan fusi. Jadi di sini belakangan ini banyak masyarakat gitu yang cenderung menggunakan kartu GSM. Di mana kita ketahui kartu GSM ini biasanya kita ketahui itu handphone gitu. Handphone atau jaringan kabelnya. Jadi di sini kartu GSM itu dia memenuhi sangat memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik untuk mengirim pesan singkat, SMS biasa kita ketahui, terus telepon, dan menggunakan sosial media, dan masih banyak kegunaan lain sebagainya. Jadi, menurut riset hasil penelitian terbaru, ini mencatat penggunaan internet yang dilakukan di Indonesia yang berasal dari kalangan pelajar diprediksi itu mencapai 30 juta studi menelusuri aktivitas online. Jadi, di sini pada hasil penelitian banyak dari kalangan pelajar itu yang sering memakai kartu GSM. Jadi di sini pelajar itu dia berumur 10 sampai 19 tahun di Kabupaten Bogor dan mewakili wilayah perkotaan pedesaan. Jadi sebanyak 98% itu mengaku penggunaan internet itu sangatlah membantu. Jadi oleh karena itu pada kali ini kita sama-sama belajar agar dapat memilih kartu GSM dengan bijak sesuai dengan kebutuhannya kita masing-masing. Jadi pada zaman sekarang ini sejalan dengan pemasaran memegang peranan penting dalam era pasar bebas yang semakin kompetitif, maka fungsi pemasaran adalah hal esensial yang harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Jadi, pemasaran di samping bertujuan untuk menjual, mendistribusikan barang agar sampai ke tangan konsumen, juga bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan sehingga dapat dipakai untuk menunjang kontinuitas atau harga perusahaan maupun untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Di sini adapun fungsi dari pemasaran itu sebagai hubungan antara kebutuhan dan keinginan konsumen dengan produk yang ditawarkan oleh produsen itu dirasakan sangat penting. Jadi di sini perusahaan itu akan memperkirakan strategi mana yang cukup untuk dipasarkan agar bisa diterima di pasar yang menjadi tujuannya. Jadi selain itu perusahaan harus bisa memahami strategi apa yang digunakan pesaing agar pesaingnya dapat diantisipasi gitu. Jadi misalnya kita ingin memasarkan produk baru yang telah diproduksinya. Perusahaan itu menggunakan strategi penjualan, yaitu dengan menjual produk dengan diskon besar di awal penjualan. Sementara perusahaan lain memanfaatkan pemasaran produk barunya dengan memanfaatkan media agar mampu menyaingi perusahaan yang menjadi kompetitornya. Jadi, konsep tersebut juga bisa berlaku pada bisnis kartu GSM ini. Jadi, belakangan ini banyak masyarakat yang cenderung menggunakan kartu GSM untuk memenuhi kebutuhannya, baik untuk mengirim pesan singkat, menelpon, menggunakan sosial media, dan lain sebagainya. Banyak perusahaan kartu GSM itu seperti Indosat, XL Axiata, Telkomsel, dan lain-lain. Jadi, di sini PT Indosat adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. PT
Telkomsel adalah salah satu perusahaan telekomunikasi juga di Indonesia. Itu pada tahun 1994. Dan PT XL Axiata itu adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia sejak tahun 2009. Jadi, penentuan strategi pemasaran itu harus didasarkan dengan analisa lingkungan eksternal dan juga internal pemasaran. Jadi, di sini sangat digunakan untuk adapun situasi seperti yang tadi saya sudah jelaskan itu salah satu cara yang bisa dipakai adalah dengan mengaplikasikan teori permainan atau kita biasa bilang game teori untuk menganalisis strategi pemasaran digunakan setiap perusahaan kartu GSM. Jadi, pertama-tama kita harus tahu apa sih itu teori permainan. Jadi, teori permainan itu adalah suatu bentuk pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai pesaing. Jadi, teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih pengertian di atas. Itu memberikan anggapan bahwa setiap pemain yang terlibat dalam permainan mempunyai kemampuan dan kebebasan untuk mengambil keputusan itu secara rasional. Jadi dari pengertian di atas yang telah saya paparkan itu, di sini teori permainan itu adalah suatu teori yang sangat mengedepankan konsep-konsep dalam suatu permainan sebagai landasan. Yang berikutnya kita harus tahu apa sih itu teori fusi, pengertian dari teori fusi. Jadi teori fusi itu adalah sebuah teori yang digunakan untuk mempresentasikan ketidakpastian batas antara satu strategi dengan strategi lainnya yang dihasilkan oleh adanya penilaian manusia. Penilaian manusia. Oke, jadi metode penelitian ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mencari jawaban atau menggambarkan permasalahan yang akan dibahas. Jadi, metode penelitian juga dikatakan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Jenis metode penelitian itu dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat keilmiahan objek yang diteliti. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Jadi populasi itu bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Jadi teknik pengumpulan data yang kami pakai yaitu dengan menggunakan kuesioner atau angket. Dan variabelnya adalah gejala yang bervariasi dan menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Adapun teknik pengolahan data seperti AHP, seperti artikel pertama AHP, di sini juga pada artikel kedua ini menggunakan teori permainan, kami menggunakan metode survei. Jadi di sini ada jawaban-jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi penelitian tentang penentuan strategi kartu GSM ini didasarkan pada penilaian penggunaan kartu GSM. Jadi penggunaan kartu GSM yang menjadi respon adalah pelajar. Jadi penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi variabel penelitian. Jadi hasil wawancara dari beberapa pelajar itu dan browsing internet juga terdapat beberapa atribut yang diperlukan untuk menggunakan kartu GSM. Yang pertama itu sinyal, tarif telepon ke sesama operator, terus tarif telepon ke operator lain, tarif SMS, tarif internet, dan tarif harta perdana.
Jadi populasi dan sampel ini kami ambil sebanyak 100 orang. Jadi untuk uji validitas itu data kuesioner dengan N sama dengan 100 dan alfanya 5% atau 0,05, maka R tabelnya yang kita dapatkan 0,197. Jadi kita dapatkan R hitung sama dengan 0,659. Jadi selanjutnya pengujian secara keseluruhan itu dilakukan dengan menggunakan bantuan pada Microsoft Excel tahun 2010. Bisa kita lihat pada tabel itu ada jaringan atau sinyal dari beberapa tingkat keperluan yang didapat. Jaringan, habis itu tarif telepon ke sesama, tarif telepon ke operator lain, tarif SMS, tarif internet, dan harga kartu perdana. Jadi pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Jadi hasil uji reliabilitas dari kuesioner tingkat keperluan itu satu. Jadi setelah dilakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, selanjutnya dilakukan proses fusikasi dengan pembentukan nilai persepsi. Jadi contoh perhitungan keperluannya untuk atribut jaringan itu kita bisa lihat pada tabel. Pada jawabannya 7 didapat, jaringan pada internetnya didapat 7,510 dan kita dapat itu nilai batas bawahnya. Terus nilai tengahnya kita dapat 8,230 dan nilai batas atasnya kita dapat 8,840. Jadi pengolahan data persepsi responden itu pada kartu GSM itu kita mendapat hasil rekapitulasi data kuesioner dari 100 orang responden itu terdapat 20 responden yang menggunakan kartu Telkomsel, 40 responden menggunakan kartu XL, dan 30 responden itu menggunakan kartu Indosat. Jadi hasil perhitungannya juga sama seperti contoh yang di atas. Jadi pengolahan data teori permainan itu ada matriks permainan. Kita membuat matriks untuk Telkomsel ke XL. Habis itu Telkomsel ke Indosat dan XL ke Indosat. Kita bisa lihat sama-sama. Nah, ini matriks dari Telkomsel ke XL Axiata XL. Jadi langkah pertama menyelesaikan dari matriks permainan adalah mencari titik maksimum, di mana kita mencari titik paling kecil atau terendah. Jadi di sini paling terendah kita bisa lihat sama-sama. Jadi kita lanjutkan. Jadi dari tabel tersebut kita dapatkan, kita peroleh matriks dari Telkomsel ke Indosat, sama halnya dengan Telkomsel ke XL. Kita cari nilai paling minimal paling terendah, itu kita dapatkan 10,272. Nilai paling terendah itu Telkomsel ke Indosat. Yang berikutnya kita buat matriks XL ke Indosat, kita cari nilai minimumnya, yaitu nilai minimumnya min 0,705. Kita dapatkan matriks dari XL dari Indosat ke XL. Jadi dari hasil pengolahan data kuesioner, di mana responden penelitian adalah pelajar di Kabupaten Bogor dengan menggunakan metode fusi, diperoleh atribut yang diperlukan oleh konsumen itu jaringan, taraf, internet, tarif nelpon ke sesama operator, tarif nelpon ke operator lain, tarif SMS, dan harga kartu perdana. Jadi hasil analisis data dapat disimpulkan, yang pertama itu dari hasil defusikasi tingkat keperluan responden terhadap atribut suatu kartu GSM itu didapatkan dua faktor yang paling tinggi nilainya. Defusikasinya yang terbesar adalah faktor jaringan,
itu mencapai 8,193 yang menunjukkan bahwa faktor jaringan atau sinyal adalah yang paling diperlukan konsumen dalam membeli kartu GSM yang digunakan. Yang berikutnya, dari hasil difusifikasi tingkat kepuasan responden terhadap atribut suatu kartu GSM itu didapatkan nilai difusifikasi yang terbesar dari setiap kartu GSM yang dianalisis sebagai berikut. Untuk kartu Telkomsel itu didapatkan nilainya 3,347, kartu XL-nya itu 2,120, dan untuk kartu Indosatnya 2,247. Mungkin itu sekian penjelasan singkat dari saya mengenai dua artikel yang sudah saya buat. Terima kasih banyak dan salam jumpa kembali.